saya ada PGA Galax, merek Galax ya, dengan seri GTX 1650 ya kalau nggak salah, ini 1650 4 GB dengan info dari pemiliknya ini no display. Sekarang saya akan coba dulu nyalakan power supply. Di sini kipas juga nggak muter ya, kipas nggak muter. Ini udah power on ya, udah nyala di Razer, cuman kipas nggak muter. Jadi untuk PGA-nya ini dibilang nggak display bisa ya, karena nggak keluar tampilan pastinya walaupun mati ya. Tapi kalau misalkan kipas nggak muter seperti ini, saya bilangnya ini mati total. Cuman untuk penyebutan problem seperti ini, entah mau bilang no display, mau bilang mati total, mau bilang no power, no detect, bebas aja ya sebenarnya. Oke, seperti biasa yang udah sering saya bilang di video-video saya, untuk pengecekan di awal itu pastinya cek tegangan ya. Urutan itu 5 volt, 3,3 volt, 1,8, terus PX dan seterusnya ya. Untuk Vicor itu belakangan ya, terakhir. Kalau misalkan kita dapat PGA yang kipasnya nggak muter atau kipas muter nggak display, itu kita ukur ya, pastinya tegangan wajib ada dulu semua sebelum kita vonis oh ini BIOSnya, oh ini MOSFET-nya dan lain-lain ya. Oke, kita nyalakan power supply dan pastikan pegang dulu chipset sebelum kita ukur ya. Karena kalau chipset panas bisa overheat ya, nanti rusak. Oke, ini chipset dingin. Kemungkinan besar ini memang powernya nggak masuk. Kita ukur ya, ini di tiap induktor. Intinya untuk pengecekan, kita perhatikan dari fisik seperti ini. Cari induktor ya. Induktor itu yang kotak seperti ini, kadang ada angkanya ya. Seperti ini R22, ini 2R2 ya. Walaupun ini ada yang polos, cuman bentuknya itu kotak dan kakinya 2. Oke, 1,8 volt ada, artinya di pengukuran di sini 5 volt pastinya ada ya. Oke, kita cari 5 voltnya di mana ya. Ini posisinya kita bisa cari juga 5 volt. Nah, ini kebetulan menggunakan IC apa ya, ini 117 ini. Nah, ini ya 5,2 volt. Intinya kalau 1,8 volt hadir, harusnya 5 volt sama 3,3 volt hadir. Oke, selanjutnya di induktor yang sama ya. Untuk 1,8 sama PX, biasanya induktornya sama atau nggak jauh beda. Nah, ini di PX nggak ada. PX nggak muncul, pastinya memori Vicor nggak muncul harusnya. Oke, ini nggak muncul. Oke, sekarang sebelum kita coba ganti IC ini, kita ukur tegangan input. Nah, ini sumbernya ini 3,3 volt. Untuk IC yang dipakai di PGA ini, dia menggunakan merek kode ya 3A7A. Ini biasanya persamaannya UP1728K, UP1727, lalu GS7303 ya, biasanya persamaannya di antara itu. Sekarang kita cari datasetnya IC ini ya. Matikan power supply, saya coba nyalakan PC, kita masuk ke Windows ya. Saya akan coba buka board view, atau bisa juga nanti cari dataset ya. Oke, kita lanjut pas udah masuk ke Windows. Oke, ini udah masuk di Windows ya. Nah, sekarang ini saya ada board view, ini GTX 1050, ataupun kita bisa cari juga PGA lain ya, kayak yang sama 1650, cuman yang kita mau cari itu intinya di IC-nya ya, karena IC-nya itu sama aja seperti ini. Contohnya ini board view 1650 ya. Sini ada PEX ya, sama PEX. Terus IC-nya ini di sini dengan tulisan 0,6. Ini IC-nya nggak beda jauh dari UP1728, 1727 sama G-Stack ya, GS7303. Ini pin out-nya sama, skemanya sama. Sekarang kita cari enable. Oke, di sini untuk enable di sini ya, pin nomor 10, nomor 9 itu kalau biasanya P-Good atau POK ya, Power OK atau Power Good. Kebetulan di PGA ini nggak dipakai. Nah, ini untuk enable dari pin 10 ya. Kita cari masuknya kemana.
ground. Nah kemungkinan resistor ini ngambilnya. Nah ini PS, PX, VDDN. Nah sekarang kita bisa lihat di sini masuknya kemana. Nah dia biasanya ngambilnya dari IC yang kakinya 5 ya, U507. Nah sekarang yang kita cari di PGA ini, kita cek di pin nomor 10 ya. Sini pin 1, 10 itu ujung ya di sini. Oke, mungkin nanti kalau misalkan tegangan ini hilang, saya akan pasang mikroskop biar kita bisa sama-sama lihat ya. Saya cek dulu, nyalakan power supply. Oke, ini enable-nya hilang. Oke, di sini untuk pin nomor 10 ya. Tadi enable 10, 1 itu urutannya dari sini ya, ada titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini ya. Jadi 10 itu pin yang ini nyambung ke resistor di sini ya. Ini ada kapasitor, ini ke ground. Sampai kita ukur menggunakan mode buzzer ya untuk kapasitor ini. Nah, ini ground. Oke, kita ukur tegangan, nyalakan power supply. Ini pin 10 ya dari resistor ini. Nah, ini tegangan nggak ada. Tegangan enable nggak muncul. Dari sebelum resistor juga nggak ada. Oke, ini PR kita harus cari ini kemana. Ngambilnya dari mana? Biasanya itu dia ngambilnya dari IC yang 5 kaki. Cuman ini entah di mana gitu, karena skemanya kayaknya saya nggak ada ya. Sebentar saya cek dulu board view ada yang sama atau enggak biar lebih mudah ya. Biar lebih mudah, tapi kayaknya nggak ada yang sama. Oke, ini coba kita cek apakah dia masuknya sama ke IC ya. Di sini juga ada IC U507 walaupun penempatannya posisinya beda. Nah, gimana caranya ngecek jalurnya nyambung ke sini atau bukan? Kita matikan power supply. Sekarang kita coba cek mode buzzer dari pin nomor 10 dari yang tadi ya, dari enable ada resistor, kita menggunakan mode buzzer ya. Satu probe dipasang di resistor di bagian enable tadi, pin nomor 10. Sebentar, agak susah. Nah, satu lagi kita cari ujungnya, dia nyambung nggak ke IC yang kita duga tadi ya. Karena ini harusnya nggak jauh beda, masuknya harusnya ke U507. Nah, ke sini ya nyambung. Oke, jadi dari enable di sini pin nomor 10 ya, di sini enable-nya nggak ada dan dia nyambungnya sama ke sini ya, U507 di sini ke kaki yang sebelah sana ya, ke sini. Ini nggak ada juga tegangan. Oke, sekarang kita cek di bagian board view ya. Kita pindah ke board view. Nah, di sini ke nomor 4 ya, IC nomor 4 di sini. Dia kita cek resistor yang ini masuknya ke ini ground. VDDN ini harusnya pin nomor 10 tadi ya. Bukan. Sekarang kita cek resistor satunya, ini ke ground. Oke, nah ini jalur ini kemana? Kita cari. Kalau misalkan nggak ada yang terhubung, entah ke apa namanya PWM atau komponen-komponen lain, ini sebenarnya enable bisa kita jumper ya, karena untuk PX. Cuman kalau misalkan problemnya di core yang hilang, itu jangan di jumper. Oke, kita cek resistor ini 0 ohm, dia masuknya ke transistor ya di sini atau MOSFET. Ini ground. Oke, ini sama ya, enable-nya dia intinya ini buat trigger juga ke tegangan VRAM ya, tegangan memori. Nah, kalau misalkan kita mau coba jumper, kita dari U507 di sini ya. Ini U506. Nah, ini ya. Enable. Karena enable-nya 3,3 volt,
Di sini juga inputnya ada ya tadi 3,3 volt. Kalau di sini ini harusnya power good. Nah, ini power good. Lalu ini NVDAN. Nah, ini kalau misalkan enable-nya hadir di sini di pin nomor 1 harusnya keluar. Sekarang kita coba jumper ya. Biar nggak terlalu lama. Jadi intinya buat nunjukin kalau misalkan enable-nya ini kita jumper, kita kasih tegangan, apakah dia langsung muncul atau enggak. Kalau misalkan muncul, tinggal kita cari nanti di mana kasus yang bikin tegangan ini hilang ya, enable-nya. Biasanya kalau enggak IC-nya yang mati, ada transistor atau resistor putus, bisa juga jalur ya. Tapi sebenarnya kalau di PEX, lalu di 1,8 volt, kalau mau di jumper itu bisa tanpa perlu ganti komponen, asalkan urutannya benar ya. Kalau misalkan 1,8 volt hilang, PX hilang, kalau misal kita mau jumper itu harus berurutan dari 1,8 volt dulu, karena kalau misalkan nggak berurutan ada resiko komponen lain kebakar. Oke, ini biar cepat kita coba jumper. Dan kemarin juga ada yang ini ya, di video yang mana saya lupa, cuma ada yang komen itu problemnya di MOSFET ya, setelah ganti mati terus MOSFET. Kemungkinan tuh ada tegangan yang hilang ya, nggak berurutan seperti ini. Karena untuk PGA harus berurutan ya, tegangannya dari 5 volt ke V-core ya, V-core itu paling terakhir. Kalau misalkan nggak berurutan ya resikonya ada komponen yang nantinya bisa mati gitu. Oke, kita pasang karena ini udah di jumper. Coba nyalakan power supply sambil pegang chip ya. Power supply nyala. Nah, sekarang tegangan PEX muncul 1 volt. Nah, cuman chip nggak ada hangat. Belum ada. Kita cek memori hadir ya, karena enable-nya kita jumper. Nah, cuman di P-core nggak mau muncul. P-core-nya nggak mau muncul. Cuman untuk memori seperti yang kita cek tadi di skema ya. Di sini ada nyambung ke bagian apa namanya? Ke bagian memori. Jadi memori muncul. Sekarang kita cek dari outputnya ya, IC ini yang U507. Outputnya ini nggak muncul. Jadi IC-nya kemungkinan mati. Nah, sekarang kalau misalkan PEX sudah muncul, cuman V-core nggak ada ya, karena ini ada P-good. Jadi kenapa harus berurutan? Karena seperti ini ya. Saya coba jelaskan, mungkin buat yang bingung, biar nggak bingung. Jadi urutannya itu 1,8 volt itu di sini ya, sebentar saya cek, saya tunjukkan 1,8 volt itu harusnya di sini. Nah, 1,8 volt ini IC 1,8 volt ya. Cuman untuk induktor ini harusnya di bawah. Nah, ini ya, induktornya di bawah. Ini IC 1,8 volt. Sekarang kita coba cek ya di nomor 9. Nah, ini 1,8 volt tahun P-good. Sebentar, ini mudah-mudahan masih ngerekam ya. Oke, masih. Nah, ini di P-good. Sekarang kita cari jalurnya ya, biar nggak bingung kenapa harus berurutan. P-good-nya itu masuknya kemana? Nah, dia ke sini ya, nyala. Ada U02. Ini sama biasanya di IC yang 5 kaki seperti ini. 1,8 volt P-good. Nah, 3,3 volt. Jadi buat nyalain sistem yang lain ya, intinya berurutan. Cuman kayaknya di PGA ini emang nggak terlalu berurutan ya, sebentar. Biar saya cek dulu. Kayak ini nggak terlalu berurutan. Intinya ada beberapa PGA yang memang harus berurutan. Jadi dari P-good di sini dia ada terkoneksi ke enable di sini ya. Makanya harus berurutan. Oke, di sini kalau enable, kalau P-good dari PEX ini nggak ada ya. Jadi dia ngambilnya sama kayak ke memori tadi ya. Sebentar saya tunjukkan, ini di bagian enable. Nah, di sini ya. PEX PDD EN. Kita cek di U507 ya.
Nah, di sini PS, FB, PDD, EN ya. Kalau ini ke ground, nah kita cari ini ada nyambung lagi atau enggak. Tadi itu jalur yang ini ya kalau nggak salah. Nah, dia nyambung ke sini. Ini MOSFET di memori. Kalau di PGA ini kebetulan di sini ya di sebelah atasnya Picor. Karena emang saya nggak ada yang cocok untuk skema. Intinya ini untuk ke regulator memori. Makanya untuk PGA ini memori muncul, cuman Picor nggak muncul. Nah, ini nyambungnya ke sini, ke area memori. Ini kalau kita urut, klik satu-satu. Nah, ini juga 1,8 volt, dia nyambungnya ke sini juga ya. Ada masuk ke sini. Intinya saling berkaitan lah. Makanya harus berurutan. Malah di PGA tertentu itu kalau misalkan gak berurutan, bisa bikin short ya di MOSFET. Oke, sekarang kita lanjut. Ini Picor nggak muncul. Gimana caranya kita cari Picor? Sekarang kita cari PWM-nya di mana ya untuk PGA ini, menggunakan IC 5850P. Terus ini 1666K, ini harusnya PWM-nya ini ya menggunakan 1666. Oke, sebentar. Coba cek IC ini. Nah, ini ya. Ini 1666K. Enable-nya sekarang kita cek masuknya kemana. Nah, dia kayaknya ke U506. Sebentar biar saya urut. Nah, ini ya U506. Nah, di sini dari enable PWM di sini ya. Sebentar. Nah, ini PWM-nya U504. Ini sebenarnya sama. Tandanya di sini markingnya U504, cuman beda posisi, beda penempatan. Jadi untuk skematik nggak harus benar-benar harus sama. Intinya nggak beda jauh lah. Yang penting ada skematik atau bore view yang mirip. Oke, kita cek di sini U506 di PGA ini ya. Ini U507, lalu U506 kita cari, pasti ada ya. Kalau nggak ada ya harus ada. Intinya harus ada U506 itu pasti ada. Kalau nggak ada pun biasanya nggak ada karena nggak dipasang. Nah, ini ya. Ini ada, kita cari, buka mikroskop. Kita cek di mikroskop. U506. Nah, ini ya. Yang kita jumper tadi yaitu di bagian enable-nya tegangan PEX di sini ya. Di U507. Nah, untuk enable ke Picor dia di U506 di sini. Sekarang kita coba sambil nyalakan ya untuk PGA-nya biar kita ukur. Ini mudah-mudahan kelihatan ya, multitester. Kita nyalakan. Karena ini Picor nggak ada, jadi nggak bakal overheat. Picor nggak ada. Ini untuk memori dia hadir ya. Sekarang kita ukur yang kita jumper di sini. Nah, ini 3,3 volt hadir. Nah, ini pigutnya atau output dari IC ini ya. Kalau enable-nya dia dapat tegangan harusnya di sini muncul. Cuman di sini nggak ada. Cuman minus ya, gerak-gerak nggak jelas. Ini juga nggak ada. Nah, ini masuknya outputnya dari sini masuk ke enable di sini lagi U506. Cuman U506 memang nggak dipasang. Jadi dari pabrikan pun ada yang total dipasang untuk komponen, ada yang memang nggak dipasang. Sekarang kita coba, karena ini outputnya sama 3,3 volt ya untuk IC ini U507. Sekarang kita jumper ke sini. Ini 3,3 volt, ini enable, ini output ya, 2 biji ini output 2 kaki. Jadi kita jumper ke sini. Mudah-mudahan bisa muncul tegangan Picor ya. Karena ini U506 pun nggak dipasang dari pabrikannya. Oke, kita kasih flux. Sekarang kita coba jumper dari
di sini aja ya biar agak enak. Oke. Nah, kita jumper hubungkan ke sini. Bentar ya, agak susah. Sebenarnya lebih susah nyolder pakai mikroskop, kita sambil record agak susah ya buat saya. Lebih enak gak record sebenarnya, makanya saya jarang-jarang rekam ya. Dan mohon maaf kalau misalkan kurang nyaman nontonnya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik. Oke, ini udah terpasang. Sekarang kita coba nyalakan lagi power supply. Power supply nyala. Nah, sekarang Vcore muncul, memori muncul, Vcore muncul. Oke, matikan power supply. Kita sekarang tes nyalakan ya, karena udah Vcore udah hadir. Harusnya PGA ini udah bisa jalan ya sistemnya.